Hai, welcome to Tasur. Topik pembelajaran kali ini adalah conditionals. Conditional adalah kalimat atau klausa yang sering dimulai dengan kata if dan mengekspresikan kondisi atau persyaratan. Tipe-tipe conditionals adalah zero, first, second, third, mixed. Oke, selanjutnya, semua kalimat conditional harus memiliki dua bagian. Pertama, if clause sebagai klausa syarat atau pengandaian. Kedua, result clause berarti klausa hasil atau akibat. Kemudian, dalam membangun kalimatnya, kita bisa menukar urutan bagian conditional. Jadi, boleh klausa syarat terlebih dahulu yang diikuti klausa akibat, atau boleh klausa akibat terlebih dahulu yang diikuti klausa syarat. Zero conditional atau boleh disebut sebagai tipe 0 digunakan untuk bicara tentang hal-hal atau sesuatu yang selalu benar, secara umum benar, atau fakta. Struktur tipe 0 memakai present simple di kedua bagian kalimat, baik di klausa syarat maupun di klausa akibat. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Misalnya kalimat 3. When the sun goes down, it gets dark. Di sini, kita bisa memakai when sebagai pengganti if karena yakin atau pasti terjadi. Sekarang, ucapkan seluruh contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Pause videonya bila Anda butuh lebih banyak waktu. First conditional atau boleh disebut sebagai tipe 1 digunakan untuk bicara tentang situasi nyata dan mungkin di masa sekarang atau masa depan. Dengan kata lain, tipe 1 bicara tentang hal-hal atau sesuatu yang bisa terjadi di masa depan. Struktur tipe 1, klausa syarat memakai present tense, sedangkan klausa akibat memakai bentuk masa depan seperti will, going to, atau present continuous. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Misalnya kalimat 2. I am going to stay if it rains. Lihatlah awan di langit. Kita bicara tentang masa depan di sini.
Misalnya lagi kalimat 3. Unless we leave now, we will be late. Di sini kita bisa memakai unless sebagai pengganti if not. Misalnya lagi kalimat 4. If I've passed my entrance exam, I'll start my university course this year. Khusus kalimat 4, klausa syaratnya pakai present perfect, bukan present simple. Berarti orang ini sudah mengikuti ujian saringan masuk, tapi belum tahu hasilnya. Jadi begini, struktur tipe 1, meskipun klausa syarat dikatakan pakai present tense, tapi bisa selalu pakai present simple. Kecuali satu kasus yang harus pakai present perfect. Jika kita bicara tentang konsekuensi masa depan dari sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita perlu present perfect sesudah kata if. Nah, di kalimat 4, kejadian itu ujiannya di masa lampau. Tapi konsekuensinya, hasil ujiannya di masa depan. Sekarang, ucapkan seluruh contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Pause videonya bila Anda butuh lebih banyak waktu. Second conditional atau boleh disebut sebagai tipe 2 digunakan untuk bicara tentang hal-hal atau sesuatu yang tidak nyata atau tidak mungkin di masa sekarang atau masa depan. Dengan kata lain, tipe 2 bicara tentang situasi imajiner, situasi yang tidak benar-benar terjadi di masa sekarang atau tidak akan terjadi di masa depan. Struktur tipe 2, klausa syarat memakai past simple. Sedangkan klausa akibat memakai would plus infinitif tanpa to. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Misalnya kalimat 2. If I were president, I would make people share kasur. Ketika if diikuti oleh verba be adalah benar secara tata bahasa untuk mengatakan if I were. Tetapi juga boleh menggantinya dengan was, khususnya dalam bentuk orang ketiga tunggal. Sekarang, ucapkan seluruh contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Pause videonya bila Anda butuh lebih banyak waktu. Third conditional atau boleh disebut sebagai
Tipe 3 digunakan untuk bicara tentang hal-hal atau sesuatu yang tidak nyata atau tidak mungkin di masa lampau. Dengan kata lain, tipe 3 bicara tentang situasi imajiner, situasi yang tidak terjadi di masa lampau. Struktur tipe 3, klausa syarat memakai past perfect. Sedangkan klausa akibat memakai would plus have plus past participle atau verba bentuk ketiga. Perhatikan contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Misalnya kalimat 1. If I had got up on time, I wouldn't have missed the bus. Kenyataannya, orang ini tidak bangun tidur tepat waktu dan orang ini ketinggalan bus. Sekarang, ucapkan seluruh contoh-contoh kalimat di layar saat ini. Pause videonya bila Anda butuh lebih banyak waktu. Mixed conditional atau boleh disebut sebagai tipe campur terjadi apabila tipe 2 di satu klausa dan tipe 3 di klausa lainnya. Tipe campur ini juga bicara tentang situasi tidak nyata, hal-hal atau sesuatu yang imajiner, tetapi waktu yang dirujuk masing-masing bagiannya berbeda. Bagian tipe 2-nya tentang masa sekarang atau masa depan, sedangkan bagian tipe 3-nya tentang masa lampau. Perhatikan contoh-contoh kalimat ini. Kalimat 1. If I had slept last night, I wouldn't feel so tired to watch Tasur. Di kalimat 1, klausa syarat memakai tipe 3 untuk merujuk masa lampau. Orang ini tidak tidur semalam. Sedangkan klausa akibatnya memakai tipe 2 untuk merujuk situasi masa sekarang. Jadi, kalimat ini menunjukkan konsekuensi masa sekarang dari aksi masa lampau. Selanjutnya, kalimat 2. I would have gone to the cinema yesterday if the tickets weren't expensive. Di kalimat 2, klausa syarat memakai tipe 2 untuk merujuk situasi masa sekarang. Tiketnya mahal sekarang. Sedangkan klausa akibatnya memakai tipe 3 untuk merujuk masa lampau. Jadi, kalimat ini menunjukkan konsekuensi masa lampau dari situasi masa sekarang.
Sekarang, ucapkan kembali seluruh contoh kalimat-kalimat tadi. Pause video ini bila Anda butuh lebih banyak waktu. Sekarang, kerjakan tugas berdasarkan soal-soal latihan ini ya. Aturan tugas selengkapnya ada di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komentar di video ini. Teruslah subscribe Kasur. Selain itu, like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Tasur, semua jadi mudah.